Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bibirril walidain wa nahana an uquqihima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad. Bersyukur kita kepada Allah di maghrib yang barokah ini. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan maghrib berjamaah. InsyaAllah kita lanjutkan dengan duduk di majelis yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis ilmu. Dan sekarang kita masuk ke bab 23. Ya, ini masih kaitan dengan birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Ini sudah masuk hal yang rinci. Ya, di antaranya tidak boleh ya, manggil atau nyebut ke bapak langsung namanya. Songong. Terus mendahului duduk sebelum beliau duduk. Bahkan kalau berjalan pun jangan di depannya. Sampai segitunya. Ini kan berarti ini masuk ya wilayah etika yang lebih rinci gitu. Adab yang lebih rinci kepada orang tua. Kita lihat hadisnya. Ya, dari Urwah, ia menceritakan anna Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah ya absara rajulain, pernah melihat dua orang sedang kepada dua orang. Faqal li ahadihima, maka Abu Hurairah kemudian bertanya kepada salah seorangnya, ma hadza minka? Ya, ma hadza minka? Apa hubunganmu dengan orang ini? Ada dua orang kayak dengan teman gitu. Ya, ditanya oleh Abu Hurairah, apa hubunganmu? Faqal, yang ditanya itu menjawab, abi, dia bapak saya. Ya, ternyata itu bapaknya. Tapi lihat dari cara berjalan dan sebagainya kayak dengan teman, kayak dengan CS. Pakola, ya. Maka Abu Hurairah kemudian menasehati orang yang satunya itu. Ya. La tusammihi bismi. Jangan engkau memanggil dengan namanya saja. Ya. Misalnya bapaknya itu namanya Ali gitu. Li, padahal bapaknya. Atau namanya bapaknya itu Muhammad, Mat. Ya, orang Betawi kan Muhammad jadi Mamat. Ahmad jadi Amat. Gitu. Haji Abdullah jadi Jidul. Kalau orang Makassar, Abdul itu jadi Bedu. Abdurrahman Bedu Amang.
nggak boleh manggil orang tua langsung dengan namanya. Kalau di masyarakat kita ini sudah bagus ya. Jangankan manggil nama sama orang tua. Dulu lagi kecil itu kalau ditanya nama bapak aja kayaknya nggak kuasa untuk nyebut gitu. Dulu ya. Kamu anak siapa, Nak? Atau bapakmu siapa, Nak? Dulu nyebut nama orang tua tuh kayaknya berat gitu. Saya nggak tahu di Jakarta, tapi dulu waktu di Bandung lagi kecil begitu. Ternyata itu memang bagian dari etika Islam yang tertanam ke kita. Nah, aslinya orang Arab tuh songong. Manggil ke bapak nama aja. Nah, Islam kemudian hadir, la tusammihi bismi. Jangan main manggil babeh aja. Jadi kalau ke bapak, panggillah dengan panggilan kehormatan. Pak, ayah, abi, ya, beh, apalagi, beh, pak, abi, ayah, jangan manggil namanya. Mat, sini lu mat, padahal bapaknya gitu. Ya, bapaknya Somat, anaknya Dudung. Dudung anak Somad. Ya, nggak boleh manggil ke bapak mat. Wala tamshi amamah. Dan jangan berjalan di hadapannya. Jalan aja nggak boleh di hadapannya. Minimal ngerendeng. Syukur-syukur kita yang di belakang. Pak Ustadz, orang kita di depannya nuntun, nah itu lain. Kalau nuntun lain, ya kan? Tapi kalau bukan nuntun tidak boleh di depannya. Berjalan pun minimal sejajar, syukur-syukur di belakangnya. Jangan manggil langsung namanya, kalau berjalan jangan di depannya. Wala tajlis qoblahu, bahkan tidak boleh duduk sebelum orang tua kita duduk. Ini diantara etika, adab yang harus ditanamkan juga ke anak-anak kita, kepada kita. Ya, saya ulangi, bukan hanya kita kepada orang tua kita, tapi tanamkan ini kepada anak kita. Kadang-kadang kita suka ngebiarin tuh anak tidur di kamar kita gitu, padahal dia sebenarnya sudah kita kasih kamar sendiri, nggak boleh. Ya. Atau berani minum minuman kita, anak kita biarkan aja, nggak boleh. Ya. Termasuk memakai milik kita, tapi dia nggak bilang, kita biarkan, nggak boleh. Jadi 3 hal ini bukan hanya kita tunjukkan kepada orang tua kita, tapi juga ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau di rumah ada 3 generasi itu bagus sebenarnya. Di rumah ada 3 generasi itu bagus. Ada kakek nenek, ada orang tua, ada anak, itu bagus. Sehingga si anak tuh ngelihat bagaimana bapaknya bersikap kepada orang tuanya yang notabene kakek atau nenek. Makanya Dr. Ismail Faruqi dulu dalam bukunya yang terkenal Tauhid itu mengatakan ciri keluarga muslim itu extended family. Extended family itu keluarga inti. Ada 3 generasi dalam satu rumah. Generasi ayah ibu, generasi anak, dan generasi kakek nenek. Jadi yang pertama, si anak tuh menyaksikan bagaimana orang tuanya kepada kakek neneknya. Jadi kita sebagai orang tua itu mengajarkan ke anak kita bagaimana kita kepada orang tua kita atau kakek nenek mereka. Ya, tentang berbakti, tentang adab, tentang kesopanan, etika, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, dengan extended family ada 3 generasi dalam satu rumah, maka tidak ada kesenjangan generasi, tidak ada lost generation, tidak ada generasi yang hilang. Jadi berkesinambungan terus. Sehingga nilai-nilai Islam itu bisa diwariskan. Akhlak dan nilai-nilai Islam itu bisa diwariskan oleh kakek nenek kepada orang tua, kemudian kepada anak. Real dalam praktek sehari-hari. Kemudian ya, tidak ada generasi yang hilang. Kemudian menghadapi tantangan zaman seperti sekarang, ketika orang tuanya kerja, bapaknya kerja, ibunya kerja, maka si anak itu ada yang ngurus, yaitu kakek dan neneknya. Ya. Generasi anak itu diurus oleh kakek dan nenek yang notabene cucu. Sehingga anak juga tidak kehilangan kasih sayang, tidak kehilangan panutan di rumah. Nah, itu generasi yang ideal dalam satu rumah itu ada 3 generasi. Extended family, keluarga inti. Makanya kalau di masyarakat Arab, ya di Mesir contohnya, itu mereka kalau bangun rumah, itu disiapkan kekuatan pondasi itu sebanyak anak. Jadi kalau anaknya 6, berarti rumah itu bakal bertingkat 6 nanti ke atas. Karena kalau ke pinggir kan nggak mungkin, makin mahal harga tanah. Maka bangun tuh bisa ke atas. Anak 1 bertingkat 1. Anak kedua nanti tingkat berikutnya. Anak ketiga tingkat berikutnya. Nah, jadi ini diantara ajaran Islam yang begitu indah, soal yang nampaknya kecil, tapi ini nggak kecil karena ini menyangkut etika, adab dalam sehari-hari. Ya, tidak memanggil orang tua dengan panggilan namanya, panggillah dengan panggilan hormat, B, ya, Bi. Kalau berjalan pun jangan di depannya, kecuali nuntun tentu saja, dan jangan duduk sebelum mereka duduk, apalagi duduk di tempat yang biasa mereka duduk, tidur di kamar orang tua, minum minumannya, memakai pakaiannya tanpa izin, itu tidak boleh. Itu harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Berikutnya, Dek. Bab hal yakni abah. Ya, berikutnya adalah apakah boleh memanggil ayah dengan nama kunyah gelarnya. Qala Ibnu Umar berkata, ya, lakin Abu Hafs Umar qada, ya. Kata Ibnu Umar, Abu Hafs itu Umar bin Khattab, ayahnya Ibnu Umar, ya, qada telah memutuskan atau boleh memanggil ayah dengan nama gelarnya. Ya, misalnya bapak kita itu anak pertamanya Asep, sehingga bapak kita itu dipanggilnya Pak Asep. Kita lalu manggil bapak kita dengan sebutan Pak Asep. Bolehkah? Boleh. Sebagaimana Umar dipanggil oleh Ibnu Umar, Abu Hafs, Hafsah itu kan kakaknya Ibnu Umar. Jadi selama panggilan itu adalah panggilan kehormatan. Ya. Kakak kita yang paling besar namanya Asep, bapak kita dipanggilnya Pak Asep. Boleh kita memanggil bapak kita dengan sebutan Pak.
Pak, nggak nengok-nengok. Pak Asep, nah, langsung nengok bapak kita. Nah itu boleh. Ya. Ustaz, bagaimana kalau nama kunyahnya nama kita sendiri gitu? Misalnya kita anak terbesar, ya, nama kita adalah Agus, ya, bapak kita dipanggilnya Pak Agus juga gitu. Pak Agus, nah, bapak kita ngerengok, itu boleh. Ya, yang tidak boleh langsung nama beliau, ya, nama bapak kita Ahmad, Pak Ahmad, nggak boleh. Yes. Apalagi ujungnya doang, Mat. Masya Allah, sampai serinci itu ya. Inilah ajaran Islam luar biasa lengkap. Sampai urusan panggilan kepada orang tua ada aturannya, ada hadisnya. Jelas Islam bukan sekedar ngatur kita kepada Allah. Sholat, puasa, haji, ngaji, dzikir, doa. Tapi Islam juga mengatur bagaimana kita kepada orang tua sampai urusan panggilan. Ada aturannya, mana yang boleh, mana yang tidak. Berikutnya, wujubu silaturahim. Lagi-lagi nih soal silaturahim ini. Menyambungkan silaturahim. Masih ingat silaturahim? Yang masih ada hubungan rahim. Baik rahim yang ibu yang sama, berarti kepada adik, kepada kakak. Rahim nenek yang sama, berarti uwa, paman, ponakan. Bahkan rahim buyut yang sama, berarti saudara senenek, saudara sekakek. Ada ayat yang dikutip dulu oleh Imam Bukhari, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, kata Abu Hurairah ketika turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dan bersuara dengan lantang, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ankidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Manaf, ankidu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim, ankidu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdul Muttalib, ankidu anfusakum minan nar. Ya Fatimah binta Muhammad, ankidhi nafsaki minan nar. Fa inilah amliku laki minalai syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'aballuha bibilaliha. Bibilaliha ya. Ketika turun ayat wa andir ashiratakal akrobin, berikan peringatan kepada keluarga yang terdekat. Qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam panada, maka berdirilah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, ya, anak turunan Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai, kalau Abdul Muttalib berarti sekakek ya, Hashim di atasnya, Abdi Manaf di atasnya, Luhai di atasnya, itu kan. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, ke bawah, selamatkan dirimu dari api neraka. Karena sesungguhnya inni la amliku laki minalai syai'a, saya tidak mampu melindungi apapun dari azab Allah. Walakin ghaira, hanya saja annalakum rahiman, hanya saja terus dek, kalian memiliki hubungan silaturahim
yang akan saya perhatikan. Coba perhatikan. Yang disebut dari mulai yang atasnya tuh. Bani Lu'ay, Bani Ka'ab, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, terus ke bawah. Kan Kanjeng Nabi itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu berarti satu kakek. Bani Hashim di atasnya. Bani Ka'ab di atasnya. Lu'ay di atasnya lagi. Maka saya sering menyebut rahim ibu yang sama, nenek yang sama, buyut yang sama, atau bahkan di atasnya. Nah kalau Fatimah kan putrinya. Kata Kanjeng Nabi, jaga masing-masing dari kalian dari api neraka. Karena saya nggak bisa apa-apa kalau urusan itu. Tidak bisa memberikan, tidak bisa intervensi kalau soal amal yang kaitannya dengan Allah. Tapi saya punya kewajiban menyambung silaturahim. Jadi kalau baik untuk menyambung silaturahim karena sebagai ibu yang sama berarti kakek, ayah, adik atau kakak. Menyambung silaturahim nenek yang sama ya berarti sepupu. Terus ke atasnya ponakan, uwa dan sebagainya tetap akan kuperhatikan, akan kujaga. Berulang saya sampaikan di sini, berbuat baik kepada yatim itu amal soleh. Sampai Rasulullah mengatakan, ana wakafil yatim fil jannati hakada. Aku dengan yang ngurus yatim di sorga itu seperti ini, seperti telunjuk dan jari tengah, menunjukkan besarnya pahala ngurus yatim. Tapi kalau yatim itu masih ada hubungan silaturahim dengan kita, misalnya ponakan atau sepupu, maka pahalanya dua. Pahala ngurus yatim dan pahala memperhatikan silaturahim. Peduli kepada miskin itu amal soleh. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Peduli kepada orang miskin itu amal soleh. Tapi kalau miskin ini masih saudara kita, yang miskin ini paman, uwa, sepupu, maka dua pahalanya. Pahala berbuat baik kepada si miskin dan pahala menyambung silaturahim. Ya. Maka katakan Kanjeng Nabi, kalau urusan kalian, jagalah diri masing-masing dari api neraka, karena saya nggak bisa apa-apa. Tapi dalam hal kaitan silaturahim, aku akan perhatikan, akan disambung. Misalnya ada saudara kita sepupu nggak mau sholat, kita nggak bisa apa-apa di hadapan Allah kelak. Makanya paling ngingetinnya adalah sholat, jangan sampai ditinggalkan. Tapi kalau dia nggak makan, kita wajib memberinya. Dia nggak bisa makan, kita wajib membantunya. Ngirim beras, ngirim duit. Namun kalau dia nggak sholat, kita nggak bisa apa-apa kelak di hadapan Allah. Kita hanya bisa ngingetin, ya. Tapi boleh nggak Ustadz sambil ngasih berasnya sambil dinasehatin? Boleh dengan cara yang baik. Nih ada beras, yo. Pada makan ya, habis makan ke masjid. Boleh kita ngomong gitu. Nggak boleh nyakitin juga. Lu urusan beras aja susah, lu udah susah kafir lagi lu, nggak boleh. Bahasanya yang harus dirubah. Ini beras, makan. Nanti habis makan ke masjid ya. Boleh kalau itu, diingetin. Jangan lu udah miskin, kafir lagi lu, kagak sholat lu. Kafir miskin lu mah, bukan fakir miskin. Makanya ibadah yang benar biar kagak susah. Nah, itu kalimatnya benar, cuman nyakitin. Tidak boleh. Ya, kita berikan, bolehlah dengan dirubah saja bahasanya. Ini ada beras masak, habis makan kita ke masjid berjamaah. Kan kalimatnya enak. Ya. Luar biasa Islam. Lagi-lagi soal silaturahim ini.
Makanya saya sering katakan di sini, mudik tidak ada dalilnya. Tapi kalau mudik kita niatkan dalam kerangka memelihara silaturahim, hubungan baik dengan sepupu, dengan paman, dengan uwa, dengan yang masih ada hubungan rahim dengan kita, maka jadi amal soleh silaturahimnya. Ya. Tuh sampai ada bab berikutnya nih di 26, langsung nih. Babu silaturahmi. Bab silaturahim. Ya. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya, ada seorang Baduy yang menemui Rasulullah SAW ketika beliau berada dalam perjalanan. Ya. Terus Baduy itu berkata, inikah dek? Akhbarani ma yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Qal ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasilur rahm. Ya. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku sesuatu yang mendekatkanku kepada Allah dan menjauhkanku dari api neraka. Beliau bersabda, yang pertama tetap beribadah kepada Allah dan tidak musyrik dengan sesuatu apapun sedikit pun. Baik musyrik yang besar seperti memohon kepada selain Allah, minta perlindungan, minta keberkahan kepada selain Allah, baik benda hidup ataupun benda mati, ya. Atau yang bisa terjerumus kepada musyrik, punya jimat, punya isim, punya raja, ya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan musyrik sedikit pun. Terus mendirikan sholat, beribadah kepada Allah tidak musyrik, itu akidah, tauhid. Ya. Mendirikan sholat ini ibadah, akidah yang salimah, ibadah yang sahihah, ibadah yang benar. Diwakili dengan sholat, karena sholat pokok dari segala ibadah. Sebelum amal yang lain dinilai, sholat dulu yang akan dinilai. Terus waktu zakah, menunaikan zakat, kesolehan sosial yang wajib, yang pokok. Dari harta yang kita miliki ada hak orang lainnya yang kita tunaikan lewat pengurus, lewat lembaga. Dan ternyata berikutnya adalah watasilur rahm, menyambung silaturahim. Artinya persaudaraan, membangun hubungan, perilaku yang baik dengan yang masih ada kaitan rahim, saudara, adik, kakak, sepupu, paman, uwa, ponakan, ya, generasi ketiganya punya nenek yang sama. Kalau yang tidak ada hubungan darah namanya ukhuwah. Ya, saya dengan bapak-bapak nggak ada hubungan darah, tapi kita bersaudara dalam Islam, namanya ukhuwah Islamiyah. Saya dengan Pak Haji Muslim asal daerah berbeda, beliau dari Sulawesi, saya dari Jawa Barat. Tapi saya dan beliau berukhuwah, bersaudara karena Allah, bersaudara karena Islam. Namanya ukhuwah fillah atau ukhuwah fiddin atau ukhuwah Islamiyah. Kalau yang masih ada hubungan darah, Pak Haji Muslim dengan ponakannya, dengan sepupunya, dengan ya adik dan kakaknya, itu namanya silaturahim. Dua-duanya harus kita jaga. Kalau yang tidak ada hubungan darah tadi, ya, selama dia muslim kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang beriman, orang Islam itu kata Allah bersaudara. Itulah ukhuwah Islamiyah,
ukhuwah imaniyah, ukhuwah fiddin, ukhuwah fillah. Di ayat yang lain fa ikhwanukum fiddin. Fa in aqimus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fiddin. Yang sama-sama menegakkan salat, sama-sama menunaikan zakat, itu ikhwanukum fiddin, saudaramu dalam agama. Namanya ukhuwah fiddin atau ukhuwah fil Islam atau ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah ya fillah. Kalau yang ada hubungan darah, saudara, adik, kakak, sepupu, paman, itulah silaturahim. Jadi kalau ada hadis yang menyebutkan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, maksudnya yang ini. Yang memutus hubungan adik, kakak, ponakan, uwa, sepupu, hanya gara-gara soal-soal yang tidak prinsip. Kan ada teman kita tuh berpikirnya ekstrim. Hanya gara-gara berbeda pemahaman dengan adiknya, dengan kakaknya, jadi putus tuh persaudaraan. Padahal bedanya soal pemahaman yang masalah puru. Kalau beda agama masih masuk akal. Ini sama-sama muslim, hanya pemahamannya saja yang berbeda. Yang satu sudah nyunah, yang satu belum nyunah. Tidak boleh memutuskan saudara. Dulu kan kita begitu karena berpikirnya ekstrim, sampai dianggap nggak seakidah. Padahal akidah itu kan tauhid. Ya, kalau beda pemahaman agama bukan nggak seakidah. Ya, pemahamannya saja belum benar, itu harus didakwahi, bukan diputus silaturahimnya. Nggak pernah namu, nggak pernah berkunjung, boro-boro perhatian, hanya gara-gara soal pemahaman keislaman yang berbeda. Ini keliru. Tidak boleh seperti itu. Harus dirajut kembali. Apalagi sekedar beda dalam ijtihad, apalagi hal-hal yang sifatnya kontemporer, apalagi. Maka 4 kunci yang dapat membuat masuk surga. Ya, dekat kepada Allah dan menjauhkan dari neraka, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak musyrik, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan merajut hubungan silaturahim, yaitu yang masih ada hubungan rahim alias saudara. Kalau yang ukhuwah Islamiyah itu diperintahkan tapi tidak masuk dalam bingkai ini. Ya. Apabila setiap kita mengamalkan ini, setiap kita peduli kepada saudaranya, apakah itu adiknya, sepupunya, ponakannya, uaknya, yang kaya memperhatikan yang miskin dari saudaranya, itu selesai. Soal kemiskinan itu selesai. Karena tidak akan ada orang yang miskin nggak ada yang merhatiin, enggak. Dia akan diperhatikan terlebih dahulu oleh saudaranya yang secara ekonomi lebih beruntung. Gitu. Jadi konsep masyarakat Islam itu begitu indah. Kenapa? Karena orang-orang yang punya kelebihan secara materi, orang kaya lah katakan, dia harus lebih dahulu peduli kepada saudara-saudaranya yang miskin. Itu tanggung jawab dia itu. Maka kalau ada 10 orang kaya, insya Allah satu kampung itu selesai. Kenapa? Satu orang kaya punya saudara sekian, dia perhatikan itu. Orang kaya yang ini, baninya diperhatikan. Orang kaya yang ini, sekeliling keluarganya diperhatikan. Siapa yang akan tidak ada yang perhatikan lalu dibiarkan menderita? Nggak akan. Mewujudkan masyarakat Islam ketika yang kaya peduli kepada yang miskin, yang berlebih memperhatikan yang kurang, itu akan terrealisasi diawali dari yang punya hubungan rahim. Andaikan 4 hal yang mendekatkan kepada Allah dan menjauhkan dari neraka ini diterapkan oleh setiap muslim yang paham, selesai.
ibadah baik, tidak musyrik, sholat ditegakkan berjamaah di masjid, zakatnya ditunaikan. Lalu keluarganya yang masih ada hubungan rahim dia perhatikan. Setiap yang kayak melakukan itu, selesai sudah. Maka tidak akan ada orang yang teriak-teriak syariat Islam, teriak-teriak tegakkan syariah, tapi sama adik dan kakaknya aja nggak peduli. Tidak akan ada orang teriak-teriak jihad, tapi ponakannya sepupunya miskin dia tidak mau tahu, nggak akan ada. Tidak akan ada orang yang teriak-teriak negara Islam, pada saat yang sama saudaranya sepupunya miskin dia biarkan, nggak akan. Karena sebelum melangkah yang jauh, yang itu dulu dia perhatikan. Ya. Masya Allah. Lanjut nak. Khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa falamma paraga minhu qaumat ar-rahim faqala mah qalat hadza maqamul abid dik minal qati'ah qal ala tardina an asila man wasalaka wa aqti man qata'ak qalat bala ya rabb qal fadzalika laka tsumma qala Abu Hurairah ikra'u in syi'tum fahala asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatiu arhamakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk, rahim berdiri. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya, "Ada apa?" Rahim menjawab, "Ini adalah tempat siapa saja yang meminta perlindungan kepadamu dari keterputusan." Allah taala berfirman, "Apakah engkau rela kalau aku menyambung siapa yang menyambungmu dan aku memutus siapa yang memutusmu?" Rahim menjawab, "Saya rela ya Rabb." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal itu telah ditetapkan bagimu." Abu Hurairah kemudian berkata, "Bacalah firman Allah, apakah kiranya jika kalian berkuasa kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahim?" Nah, ini dalil pelengkap. Bahkan rahim pun, ya, bahkan rahim pun sudah pernah berdialog dengan Allah dan Allah menyebut bahwa orang yang menjalin hubungan silaturahim, yang ada hubungan rahim, apakah ibu yang sama, nenek yang sama, ya, itu Allah Subhanahu wa taala akan menyambung ketika yang menyambungkannya dan memutus yang memutuskannya. Artinya apa? Orang yang senantiasa menjaga hubungan silaturahim, dia punya hubungan dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Sebaliknya, yang memutus hubungan silaturahim, apakah karena miskin sehingga tidak mau kenal lagi, atau karena hal-hal sepele kemudian tidak mau tahu lagi, maka dengan Allah juga putus. Ya, jadi bukan hal sepele para jamaah. Nggak bagus. Apalagi sampai lingkungan tahu dia tuh adik kakak tapi nggak akur. Suka ada nggak? Suka ada. Adik kakak satu kampung, tapi orang lain sampai tahu kalau mereka tuh nggak akur. Bahkan tidak bertegur sapa. Itu namanya memutus silaturahim. Termasuk memutus rahmat Allah. Saya ulangi. Ketika mereka nggak akur padahal bersaudara, apakah rahim ibu yang sama atau rahim nenek yang sama, maka itu namanya memutus rahmat Allah. Ada pepatah, katanya kalau dengan saudara itu kalau deket bau, kalau jauh wangi. Salah. Seharusnya mau dekat mau jauh tetap wangi. Adik, kakak atau sepupu atau paman ua satu kampung harus tetap wangi. Karena ketika beramal soleh dua pahalanya. Ketika ngirim makanan, pahala ngirim makanan dan pahala silaturahim. Memberikan hadiah baju, pahala memberikan hadiah, pahala silaturahim. Kalau dekat. Demikian juga kalau jauh.
Maka sekali lagi saya sangat apresiasi suka ada pengajian Bani keluarga ini gitu. Ya, keluarga pengajian Bani Pane, keluarga pengajian Bani Bedu, pengajian Bani ini dari mulai sampai ke Boyut gitu kan. Sekali pengajian berapa yang hadir? 400. Lalu ada bumbunya, suka ada bumbu, maklum ibu-ibu, arisan. Enggak masalah. Kalau itu sekedar pengikat supaya hadir disiplin, enggak masalah. Tapi yang pentingnya pengajian sama silaturahimnya itu. Jadi saya ulangi, enggak boleh lagi ada cerita kalau dengan saudara, kalau dekat bau, kalau jauh wangi. Enggak. Mau jauh, mau dekat harus tetap wangi. Ya. Tidak boleh ketahuan dia itu sepupu tapi enggak pernah tegur sapa, boro-boro bertamu, boro-boro diperhatikan. Orang lain pun sampai tahu itu bukan ajaran Islam. Bisa salah yang salah satu, bisa salah dua-duanya. Kalau salah satu, yang satunya mesti ingin menyambung, tapi yang satunya nggak mau, itu salah satu. Yang bahaya itu adalah yang dua-duanya. Kata kakaknya sebelum dia datang minta maaf, gua kagak mau kenal. Kata adenya enak aja mentang-mentang kakak, yang salah dia kok. Jadi nggak akur. Tidak boleh. Ya. Jadi mau dekat mau jauh harus wangi. Jalin silaturahim, tumbuhkan kepedulian. Itu ajaran Islam. Dan itu termasuk yang dapat mendekatkan kepada Allah. Menyambungnya akan menghadirkan rahmat Allah. Memutuskannya memutus rahmat Allah. Inilah ngaji kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.